Kita akan membahas tentang dryer. Jadi mesin pengering ini adalah yang paling banyak diserap di Indonesia. Apabila kita menggabungkan mesin dryer ini sama mesin rumahan, mesin cuci rumahan maksudnya. Apapun brandnya Pak ya, pasti hasilnya. Yang berikutnya, apakah ada yang listrik dryer LG Giant Max ini? Apakah ada yang listrik? Jangan sampai biasa ada yang pasang dua Pak kipasnya. Satu kan di bagian output Pak. Dari belakang pikirnya didorong. Nah, saat didorong itu ada udara yang balik ke mesin, Pak. Iya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Indikasinya biasa kalau instalasi ada yang salah, indikasinya saat posisi standby, nanti kelihatan. Oh iya betul. Nah, berarti ada dorongan tuh. Ada udara yang balik. Ya, berarti instalasinya perlu didiagnosa apabila ada kesalahan. Halo Ribas Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Rimadia. Teman-teman, sekarang kita akan mereview LG komersial, LG Giant Max. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang LG Giant Max untuk washernya, untuk mesin cuci yang warna putih, special edition ini, dan akan masuk Indonesia, dan mungkin teman-teman juga sudah mulai banyak yang berminat. Kalau pengen kontak di bawah ini. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan komen. Nah, kali ini kita masih bersama dengan Ko Gerwin dari importer atau mungkin dari distributornya LG komersial Indonesia. Kita akan membahas tentang dryer. Jadi mesin pengering ini adalah yang paling banyak diserap di Indonesia mungkin ya, termasuk Apik Management mungkin 90%, 95% dryernya LG Giant Max. Pertanyaannya adalah kenapa pakai LG Giant Max komersial? Makanya nanti Ko Gerwin akan membahas apa sih yang menjadi kelebihan dari LG Giant Max komersial ini? Termasuk mungkin ada kelemahan nggak sih? Dari tadi kita belum membahas kelemahannya mungkin ya, Ko? Ya. Siap. Oke, silakan Ko dijelaskan LG komersial ini kapasitas berapa? Mungkin masuk Indonesia sejak kapan? Terus berapa banyak terserap di Indonesia misalnya gitu. Boleh, silakan. Oke, jadi pertama yang perlu saya jelaskan adalah washer dan dryer ini bisa ditumpuk Pak. Oke, siap. Tapi bisa juga jadi dua kesatuan yang berbeda Pak. Jadi ini bisa standarnya adalah terpisah, tapi nanti ada bracketnya untuk bisa membungkan jadi satu. Nah, sebelum tahun 2021 banyak yang pikir ini tuh jadi satu. Nah, terus karena kita sosialisasi terus, dan pada 2021 kita memperbanyak program penjualan dryer Pak. Dengan harapan orang-orang mencoba dryernya, puas, kemudian melanjutkan mencoba washernya. Dan ternyata betul Pak, pada tahun 2021 penjualan dryer membludak, walaupun penjualan washer juga naik, penjualan dryernya membludak juga naik Pak. Dan memang terbukti. Tadi Pak Apik tanya ada kendala. Apa kendalanya Giant Dryer? Sebelum kita ke speknya, banyak orang awam yang pernah bilang, oh termostat Pak. Memang pada tahun 2020 sebelumnya itu banyak yang masalah di termostat. Dan dicek sampai dibawa ke Korea itu di X-ray Pak. Di X-ray buat dilihat dalamnya apakah fuse-nya itu sudah putus atau belum gitu. Dan mereka juga udah cek ternyata bukan masalah di termostatnya. Termostatnya yang trigger iya, tapi ada penyebab lainnya Pak, yaitu karena jarang maintenance. Makanya saat debunya terakumulasi di dalam, debu kan menyerap panas, kemudian men-trigger sensor itu untuk melakukan cut off sehingga dryernya pemanasnya dimatikan gitu Pak. Makanya banyak yang dulu sempat komplain di sana, tapi sudah diperbaiki sejak tahun 2021 dan hampir tidak ada masalah lagi sampai sekarang ini. Yang penting maintenance ya, Ko ya. Maintenance. Ya. Oke, teman-teman, saya cut dulu apa yang disampaikan oleh Ko Gerwin bahwa untuk masalah pertanyaan kenapa kok dryer LG Giant Max nggak panas, kurang panas, atau mungkin nggak panas sama sekali dan sebagainya, kita pernah membahas di YouTube yang ini ya teman-teman ya, bersama Mas Dava, kita pernah membahas apa aja yang harus dilakukan, termasuk bagaimana cara maintenance-nya. Karena kalau nggak di maintenance terlalu tebel, debu dan sebagainya, akhirnya juga ngaruhin termostat tadi ya. Ya, betul Pak. Balik lagi secara kapasitas, ini kapasitas yang sempurna dibandingkan dengan kapasitas mesin cucinya Pak. Kenapa? Memang kalau secara fisik dilihat mesin cuci dari luar sama, tapi secara tabungnya mesin cuci sedikit lebih kecil Pak. Oh, mesin cuci lebih kecil dibanding. Dan memang beberapa mesin cuci dan mesin pengering merek lainnya pun juga seperti itu. Tujuannya karena kita memerlukan ruang udara, airflow untuk mengeringkan baju supaya lebih merata Pak. Jadi saat di sini kita perlu pakaiannya terurai Pak. Nah, saat pengeringan itu terurai supaya pengeringannya lebih merata, airflow-nya juga lebih merata gitu Pak. Tambah juga secara spek ditulisnya kurang lebih 10 kilo, tapi kita berdasarkan volume juga Pak, 70%. 70%. Apa yang sudah masuk di mesin cuci ini, masuk ke sini itu udah kombinasi yang sangat sempurna Pak. Gitu. Apabila kita menggabungkan mesin dryer ini sama mesin rumahan,
Ya, mesin cuci rumahan maksudnya. Apapun brandnya Pak ya, pasti hasilnya mungkin akan lebih lama Pak. Mungkin akan lebih lama di pengeringan karena hasil spin di komersial dan hasil spin di mesin home itu ada perbedaan. Kenapa kita anjurkan tetap pakai mesin full komersial. washer komersial dan dryer komersial karena itu sudah didesain menjadi satu Pak. Komposisinya udah udah didesain sedemikian rupa gitu. Keren. Nah teman-teman, saya cuma nyampaikan apa yang disampaikan Ko Gerwin, saya menggarisbawahi untuk teman-teman bahwa ada bedanya memeras atau spin atau peras ya. Di mesin komersial, mesin cuci komersial dengan mesin cuci rumahan. Makanya kenapa meskipun sama-sama mungkin 7 kilo, sama-sama 7 kilo, yang satunya pakai mesin rumahan, satunya pakai LG komersial washer, itu bisa jadi ngeringinnya jauh lebih cepat dibanding yang rumahan, gitu ya kok. Maksudnya seperti itu. Makanya disarankan kalau washernya komersial, dryernya. Kalau dryernya komersial, kalau dryernya komersial, washernya sebisa mungkin komersial juga. Jadi biar bisa maksimal untuk pengeringan. Jadi teman-teman nggak langsung komplain, kenapa kok di laundry sana bisa lebih cepet ya? Kenapa kok di laundryku nggak bisa cepet ya? Nanti nyalain lagi dryernya nanti misalnya kayak gitu ya. Secara menu ada 3 menu, kita bisa setting Pak secara suhunya high, medium atau low. Nah ini karena kita belum di setting ya Pak ya. Atau juga ada yang no heat. Nah ini memberikan opsi untuk multiple pricing juga Pak. Jadi misalnya high temperature untuk bed cover atau untuk jeans itu kita bisa jual dengan harga lebih mahal. Atau kita bisa jual juga no heat karena kita tanpa perlu gas. Pakai panas. Untuk mengangini aja. Kadang ada beberapa baju yang tidak bisa panas akhirnya hanya dianginin aja gitu. Bisa juga Pak. Jadi harganya ini bisa kita bedakan semua gitu Pak. Untuk start dan pause ada menunya juga atau kita bisa buka dari pintunya langsung. Nah untuk kapasitasnya tadi udah 70% ya. Berarti ada garisnya juga sama. Nah kalau boleh tahu satu kali cycle misalnya kayak 70% berarti anggap aja 8 kilo atau 7 kilo. Itu rata-rata biasanya kalau pakai yang middle ya, medium atau high temperatur gitu, kira-kira butuh berapa menit ya? Itu membutuhkan waktu sekitar 45 sampai 48 menit Pak. 45 sampai 48 menit untuk 7 sampai 8 kilo baju. 7 sampai 8 kilo baju. Itu termasuk ya tergantung dari instalasi juga ya. Kalau panas dan sebagainya juga ngaruh ya berarti. Betul Pak. Karena ada yang pernah bikin instalasi udara panas turun ke bawah. Padahal sifatnya udara panas itu uap jadi ke atas Pak. Jadi kalau kita buang ke bawah, nanti pasti udaranya akan balik lagi. Harusnya pembuangannya tetap ke atas. Teman-teman bisa ngelihat instalasi laundry yang memang pernah kita contohkan, boleh lihat di YouTube kita sebelumnya seperti apa. Nah, balik lagi ke teman-teman di sini. Jadi, ini kan ada high temperatur, medium. Nah, ini rata-rata di derajat berapa ya, Ko? Untuk pengeringan di high temperature kita membutuhkan akan menggunakan suhu 68 derajat, Pak. Medium ini kita membutuhkan 60 derajat, low ini 47 derajat. 47 derajat. No heat tanpa udara panas. Dan untuk kalau kita patokan high atau medium itu, kita membutuhkan apabila satu tabung 12 kilo, itu kita bisa memproduksi 40 cycle Pak. 40 cycle 40 cycle. Sekitar 0,3 kilo Pak per satu kali pengeringan. Jadi speknya teman-teman tadi juga udah melihat nanti di layar seperti apa speknya. Jadi udah tahu ya high temperatur dan sebagainya. Jadi bisa disesuaikan dengan bajunya. Kalau mungkin di laundry kiloan atau self service biasanya high terus udahlah, high kayak biar cepet misalnya kayak gitu. Tapi kalau ada baju-baju khusus teman-teman ya memang harus diatur sesuai temperatur yang ada di sini. Teman-teman saya perlu nyampein bahwa karena tadi Ko Gerwin menyampaikan untuk dryer itu sebenarnya terpisah satu-satu. Maksudnya adalah bisa seperti tampilan seperti mesin cuci. Kalau teman-teman nggak mau ditumpuk, nggak mau di stacking kayak gini, teman-teman bisa pisahkan. Nah, panelnya itu tinggal dipindahkan aja. Jadi kalau baru datang biasanya mesin cucinya atau mesin pengeringnya itu panelnya ada di atas. Betul Pak. Terus nanti pindahin sendiri di sini. Beda dengan mesin-mesin yang lain masih manual, harus ada modifikasi lah. Kalau ini nggak perlu modifikasi, tinggal dipindahkan. Pintunya juga sama teman-teman. Nah, mohon maaf kok gitu. Nah, pintunya ini juga bisa dipindahkan. Bisa dipindah. Jadi kalau dari mesin cuci biar nggak cross kayak gini, ya teman-teman bisa ngeliat ya. Nah ini bisa. Kalau mesin cuci nggak bisa dipindah ya. Mesin cuci nggak bisa Pak, dryer bisa. Dryer. Nah biar sama-sama bukanya gini, nah ini bisa diputukar ke sini, gitu ya kawan? Iya betul Pak. Kita tidak perlu repot-repot lagi untuk yang tadi Pak bilang pindah panel, karena kalau misalnya pindah panel ini biasanya brand-brand lain kan harus dipotong Pak. Kalau ini kita hanya perlu sambung soketnya saja Pak. Dan apabila kita mau kembalikan lagi posisinya seperti semula, kita tinggal cabut soketnya, sambung lagi soket yang di atas. Jadi kabelnya sudah standby. Siap. Dan kemudian untuk maintenance yang paling mudah adalah membuka ini. Di sini ditulis clean after each use atau dibersihkan setiap sekali penggunaan.
Nah, ini secara lint filternya sebesar ini, Yes. tapi untuk kakaknya Titan dia double Pak. Nanti kita akan bahas lagi. Yes. Dan untuk ukuran tabungnya udah cukup besar. Kita di sini ada 3 baffle juga, 3 sirip juga. Kemudian menggunakan LPG bisa atau menggunakan LNG juga bisa Pak. Kita perlu perhatikan bagian spuyernya Pak. Jadi saat kita mau menggunakan menggunakan tenaga LNG, maka spuyernya harus diganti. Supaya pengapiannya ini optimal. Ya. Jadi kalau teman-teman, kalau memang banyak yang bertanya, Pak Api, kalau saya di daerah saya ada aliran gas negara, perusahaan gas negara, PGN atau LNG, bisa nggak Pak Api? Pakai, bisa. Meskipun ke Indonesia ini sudah settingannya LPG, jadi nanti teman-teman tinggal ganti spuyer atau nepelnya. Jadi tinggal bilang. Jadi harus bilang dulu ya ke kami bahwa nepelnya harus kami ubah. Seperti itu. Jadi diubah di sini. Terus yang berikutnya, apakah ada yang listrik dryer LG Giant Max ini? Apakah ada yang listrik kok? Nah, LG Giant Max elektrik dulunya pernah ada Pak. Jadi tahun 2025 itu terakhir. Saat ini belum ada lagi Pak ya elektrik. Jadi sekarang kita fokus ke yang gasnya dulu Pak. Gas saja ya. Tapi gas LNG, LPG nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah Pak. Jadi sekarang semuanya adalah gas teman-teman, nggak pakai listrik. Padahal saya juga penasaran pakai listrik. Katanya hemat katanya. Betul Pak. Betul ya. Jadi sebenarnya listrik ini sedikit ini aja Pak ya. Jadi yang mahal adalah naik dayanya Pak. Betul. Naik daya. Tapi saat kita buka laundry, terutama laundry self service, itu kontrol gas itu kita agak susah Pak, kesulitan. Tapi kalau listrik itu kita bayar apa yang kita pakai Pak. Betul. Jadi benar-benar tidak ada waste. Kalau tabung gas datang kan 27 kilo Pak ya. Terus saat tabung kosong kan harusnya 15 kilo. Tapi kadang ada tabung yang datangnya kurang, ada tabung yang udah habis tapi masih ada sisa. Nah itu banyak kita kalahnya di sana. Dan dulu mungkin saat kita hitung listrik lebih mahal karena dulu gas harganya 150.000 Pak. Sekarang gas berapa? Sekitar 200 ribuan ya Pak ya. Jadi sebenarnya secara HPP sekarang udah mirip, bahkan listrik lebih murah karena lebih cost-nya lebih gampang dikontrol Pak. Betul. Jadi apabila memungkinkan misalnya tempatnya sudah ada jalur listrik yang memadai, dayanya udah besar, misalnya di hotel, punya kos-kosan atau apa, saya sarankan justru pakai listrik Pak. Tapi nanti tunggu aja, sebentar lagi pasti LG akan ngeluarin yang listrik lagi. Mudah-mudahan setelah kita review ini, ada LG elektrik lagi. Tolong dibantu teman-teman dari LG, gitu. Jadi karena sekarang LG sedang mendevelop 2 mesin, yaitu mesin untuk OPL-nya Pak. Mesin ada OPL juga ya sekarang? Waktu pameran 2025 kemarin di US, mesin OPL-nya itu udah ready Pak. Dryer sudah ada, washer soft mount-nya juga sudah ada. Terus ada combo juga Pak. Wih keren. Ya, kalau nggak salah namanya Zeus deh. Jadi Giant, Titan, lalu Zeus. Ya, Zeus. Tapi belum tahu ya masuk Indonesia kapan ya itu? Belum Pak, belum tahu. Ya. Karena kemarin pas kita review di gudangnya LG ya, bareng Pak Rizal Matulatan itu kan beliau menyampaikan juga ada wet clean. Wah keren loh, semua produk ada dari LG. Kita juga lagi fokus mungkin di kuartal 3 atau semester 2 nanti itu Titan washer akan di-develop untuk wet cleaning-nya Pak. Bukan hanya mesin cuci yang dijadikan wet cleaning, tapi program-programnya pun kita udah standby kan untuk wet cleaning. Lagi ke sini kok. Jadi untuk dryer bahwa teman-teman bisa ditumpuk, bisa stack ataupun memang mau single, silahkan. Yang pasti kalau washer dryer masih bisa di stack. Dryer pun bisa teman-teman. Jadi dryer di atas, dryer di bawah bisa. Bisa Pak. Tapi kalau washer nggak bisa. Nggak bisa. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi dryer atau washer dryer masih oke. Seperti itu. Apalagi kok berarti? Dan untuk instalasi kalau bisa semakin sedikit belokannya Pak atau kninya itu semakin baik, dan kita jangan pakai kni yang beloknya terlalu patah Pak. Atau kita biasa bilangnya long bow ya, bukan elbow gitu. Nah untuk pipanya menggunakan 4 inci, kita saranin sebenarnya semakin dekat ke udara bebas semakin baik Pak. Nah biasanya ada yang pakai ducting. Nah ducting ini kita perlu sesuaikan Pak. Ilustrasi paling gampangnya, saya ada 5 mesin Pak, 4 inci masing-masing satunya Pak. Nah jangan sampai ukuran ducting itu lebih kecil dari 4 inci digabung kali 5 mesin Pak. Nah itu perlu diperhatikan. Lalu di bagian pembuangan ini biasa paling penting tuh untuk kalau apalagi menggunakan ducting itu harus ada kipas untuk menghisap keluar, mendorong keluar Pak. Harus ada exhaust fan. Nah jangan sampai biasa ada yang pasang 2 Pak kipasnya. Satu kan di bagian output Pak.
dari belakang pikirnya Didorong. Nah, saat didorong itu ada udara yang balik ke mesin, Masuk ke Pak. mesin. Iya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Indikasinya biasa kalau instalasi ada yang salah, indikasinya saat posisi standby, nanti kelihatan ada embun, Pak. Oh iya, betul. Nah, kalau misalnya udah mulai berembun, Berarti ada dorongan tuh. ada instalasi udara yang yang balik. salah. Ya, berarti instalasinya perlu didiagnosa Evaluasi lagi. apabila ada kesalahan. Gitu. Oke. Tapi yang paling simpel adalah prinsipnya menggunakan 4 inci, menggunakan longbow, maksimal 2 kali tekukan, makin dekat ke udara bebas makin baik, Pak. Bagus. Iya. Dan ujungnya harus dikasih exhaust fan. Exhaust fan, Pak, untuk Siap. membantu narik udaranya dari mesin. Betul, Ya. betul. Karena kejadian di kami, beberapa mitra kita pada waktu banyak belokannya, exhaustnya terlalu jauh pun juga akhirnya termostatnya kena Iya, Pak. masalah Iya. berapa kali. Terus akhirnya dideketin tuh exhaustnya Iya. untuk narik udara panas dan akhirnya sudah bagus. Nah, bagi teman-teman juga perlu dievaluasi instalasinya karena sangat ngaruh teman-teman. Jangka panjang dari mesinnya, proteksi dari mesinnya biar lebih awet, lebih tahan lama dan lebih maksimal untuk bekerjanya seperti apa dan sebagainya. Untuk maintenance sendiri kan tadi selain lean filter ini ya kok, Ya. kan ada lean filter, berarti ada kegiatan maintenance untuk bersih-bersih di pipa dan ducting. Itu sebaiknya kapan ya kok? Untuk pipa dan ducting itu sekitar sebulan sampai 2 bulan sekali, Pak. Oke. Tergantung seberapa sering Oke, mesin itu digunakan. siap. Tapi untuk yang di mesin juga balik lagi itu kurang lebih sebulan sampai 2 bulan sekali, Pak. Oke. Karena ibaratnya ini pipa 4 inci terakumulasi penumpukan debu lama-lama kan jadi seperti pipa 3 inci, Pak. Betul. Nah, nanti nafasnya makin berat, Pak, dia. Siap. Nah, bagian yang perlu di maintenance di bagian kita bisa buka semua di bagian depan, Pak. Oke, dari Jadi depan. celah-celah bagian pembakaran itu Siap. perlu kita perbaiki, perlu kita pakai vacuum cleaner, Pak. Sebenarnya nggak terlalu susah, Pak. Biasa kita modalin staff laundry untuk kunci-kuncinya aja, Ya. dan kita modalin vacuum cleaner. Oh, Biasa oke. untuk melakukan vakum itu lama-kelamaan biasa staff ngeliat ternyata simple, Pak. Dan ini bisa dilakukan sendiri. Oh, boleh ya berarti dilakukan oleh tim Boleh. laundry-nya ya? Cuma ada beberapa part yang mungkin harus hati-hati saat dibersihkan. Salah satunya misalnya bagian pemantiknya, Pak. Pemantiknya, Ya. igniter ya. Igniternya. Itu hati-hati di sana. Harus Oke. hati-hati. Ya. Jadi teman-teman kalau pengen maintenance mesin sendiri silahkan asal tahu mana aja yang boleh dikerjakan sendiri, mana yang harus hati-hati dan sebagainya. Ya. Sebenarnya di kelasnya Apik Academy kita juga ada sharing bagaimana cara maintenance mesin. Ya. Itu di tim kita atau memang bisa memanggil teknisi sehingga akan kontak di bawah ini atau di deskripsi. Nanti untuk teknisinya seperti apa, dipandu juga bisa atau memang teman-teman bisa ikut kelasnya di Apik Academy juga silahkan. Atau kontak ke after sales kami atau mungkin bisa kontak ke Happy Call yang memang ada kontaknya di bawah ini juga teman-teman. Oke, ada lagi kok yang mau disampaikan untuk dryernya? Sejauh ini udah cukup, Pak. Ya. Cukup ya? Iya. Jadi teman-teman kita sudah mereview, kali ini kita mereview tentang dryer LG Giant Max, dryer komersial dan warnanya putih, keren sekali. Tapi ada yang grey, ada yang putih seperti ini. Nah teman-teman tinggal pilih mau yang warna apa. Suka-suka bisnisnya, suka-suka tentang strateginya atau mungkin tampilannya mau seperti apa. Terima kasih kok Gerwin atas waktunya. Thank you, Pak. Semoga teman-teman juga dapat banyak masukan, insight, terutama dalam hal mengetahui memilih mesin. Kita akan milih mesin dari seginya apa? Apakah dari segi harganya, dari segi lifetime-nya, durability-nya, after sales-nya, maintenance-nya, spare part-nya, dan semuanya. Kita akan bahas semuanya di sini. Jadi teman-teman bisa lihat satu persatu, nanti deskripsi pun juga kita akan jelaskan poin-poinnya di timestamp-nya yang ada di sana. Oke, saya Apik Primadia undur diri. Terima kasih banyak teman-teman. Saya Gerwin Watulatan. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.